Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, Alhamdulillah. Ibu berharap juga kalian sehat selalu dan bisa menjaga kesehatan kalian sebaik mungkin dimana dalam keadaan yang seperti ini. Oke. Masih semangat kan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Masih, Bu. Tentu ya, masih semangat harusnya. Meskipun kita belajar secara daring di rumah, semangat itu tetap menjadi kunci utama dalam belajar. Nah, kalau kalian tidak semangat dalam belajar, nanti ilmunya bakalan sia-sia aja dong. Jadi, harus tetap semangat, oke? Oke, baik. Kembali lagi nih sama Ibu selaku guru mata pelajaran ekonomi kalian. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian semua sudah mengisi absensi kehadiran pada hari ini? Sudah, Bu. Baik, jika ada yang belum mengisi absensi, Ibu ingatkan lagi nih sama kalian untuk mengisi absensi yang telah Ibu sediakan di Google Form. Karena Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian siapa saja yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, coba Ibu cek dulu ya. Oke, Alhamdulillah setelah Ibu cek, ternyata kalian sudah mengisi absensi kehadiran pada hari ini. Dan Ibu juga telah melihat kalian juga hadir dalam Zoom kali ini. Oke, dalam pembelajaran ini ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti. Yang pertama, semuanya harus mengaktifkan kameranya ya. Oke, yang kedua, setiap anak yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan poin 20. Jadi, apapun bentuk pertanyaannya, silahkan kalian boleh menjawab dan tentunya akan mendapatkan poin 20 tersebut. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang menganalisis aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Sebelum itu, adapun tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian aset tetap tidak berwujud. Oke, yang kedua, siswa dapat menjelaskan karakteristik dan jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi aset tetap berwujud serta amortisasinya. Oke. Coba perhatikan gambar yang ada di samping Ibu ini. Ada yang tahu? Ayo siapa? Apakah ada yang tahu? Oke, itu. Ada yang raise hand? Itu coba siapa? Tisa ya, oke. Baik, Bu. Jadi gambar tersebut adalah gambar yang memiliki arti sebuah aset yang memiliki nilai ekonomi, Bu. Iya, benar ya apa yang dikatakan Tisa. Gambar yang di samping Ibu ini adalah gambar yang memiliki arti aset sebuah yang memiliki nilai ekonomi. Aset itu merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang maupun instansi. Aset dapat berupa aset berwujud yang dapat terlihat maupun aset tak berwujud yang tidak dapat dilihat. Nah, adapun kriteria aset tak berwujud yaitu seperti namanya, tidak memiliki substansi fisik atau tidak memiliki wujud fisik. Namun, aset tersebut tetap dapat memberikan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Pencatatan aset tak berwujud itu berbeda dengan aset berwujud karena perusahaan hanya mencatat senilai harga perolehannya. Oleh karena itu, jika aset tak berwujud dibuat secara internal, maka tidak ada biaya pengeluaran sama sekali dalam neraca ya. Nah, aset dengan masa manfaat yang terbatas misalnya hanya berguna setahun sekali atau tidak berguna sama sekali akan diamortisasi. Nah, amortisasi ini adalah penghapusan sistematis biaya aset
tak berwujud yang menjadi beban ataupun tidak berguna lagi bagi perusahaan. Amortisasi dilakukan dengan mendebet beban amortisasi dan mengkredit akun aset tidak berwujud. Oke, apakah ada yang tahu jenis-jenis aset tak berwujud itu apa aja? Oke, coba itu, Ana. Baik Bu, ada beberapa jenis aset tak berwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Di antaranya adalah paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasehold, dan goodwill. Baik, benar ya. Jadi jenis-jenis aset tetap tidak berwujud itu ada 8 yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Di antaranya itu adalah hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif internal atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Yang kedua, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta atas hasil karyanya. Hak cipta dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Yang ketiga yaitu merek dagang, seperti halnya hak paten dan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual juga. Merek dagang berupa merek yang digunakan pada suatu produk yang diperdagangkan. Nah, yang keempat itu franchise, jenis lisensi yang memberikan penerima waralaba akses ke pengetahuan bisnis, proses, dan merek dagang milik pemilik waralaba. Yang kelima, leasehold dalam ilmu akuntansi disebut dengan aset yang dapat disewakan. Adapun leasehold pada umumnya memberikan keuntungan pada perusahaan sehingga jarang sekali diamortisasi. Nah, dan yang terakhir itu adalah goodwill, adalah nilai tidak berwujud yang melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan. Oke, pencatatan amortisasi ini juga ada aset tetap tak berwujud dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Baik, bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari pembahasan materi kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari tentang aset tetap berupa aset tetap tidak terwujud serta amortisasinya. Iya, jadi pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang aset tetap berupa aset tidak berwujud serta amortisasinya. Amortisasi ini merupakan berkurang atau menurunnya nilai aktiva tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu periode. Yang dimaksud aset tetap tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki bentuk fisik dan sudah dimiliki perusahaan lebih dari 1 tahun. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu telah menyiapkan kuis yang nanti bisa kalian kerjakan sehabis kita Zoom ini ya. Dan Ibu juga sudah sediakan tugas yang harus kalian kerjakan dan dapat dikumpulkan pada minggu depan, pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah. Oke, baik. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.